Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang berada di Salam. bersama Ketua dan Sekretaris Partai Umat Kabupaten Agam. Nah, dalam ini kita ingin tahu visi misi dan arah kemana Agam maunya dari Persi Partai Umat. Nah, kita didampingi oleh silakan sebut nama sebagai apa di partai. Saya Ketua DPD, Aditya Orman. Ini dampingi Muhammad Arif, sekretaris. Ya. Ini begini ya Ustaz. Sebentar lagi kita akan menghadapi pilkada. Iya. Itu pun pilkada serentak Indonesia ini. Nah, sekalipun Partai Umat kan tidak masuk sebagai salah satu partai yang masuk ke parlemen, tapi setidaknya kan punya sumbangsih pemikiran konsep untuk bagaimana Agam ke depan. Nah, kita minta gimana Persinya Partai Umat ini untuk bisa berkontribusi di Kabupaten Agam. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mursidi yang beri kesempatan. Pertama sekali berkenaan dengan status umat ya. Memang kita sadari bahwa umat tidak masuk parlemen, tapi sungguh pun demikian, itu tidak mematahkan semangat Partai Umat untuk mencoba berbagi dari segi apa kita bisa memberikan sumbangan pemikiran. Dan terhadap percaturan pilkada Agam, ya kita proporsional saja. Kita bisa mendukung, artinya menambah jika itu dibutuhkan dengan yang sevisi, atau mengusung, atau sama sekali tidak ikut tetapi memberikan arah sesuai dengan visi umat itu sendiri. Apa itu? Kalau visi umat itu, kita mengharapkan, menginginkan kepala daerah kita ini yang akan datang memiliki karakter yang kuat, memiliki integritas yang tangguh. Sebenarnya sama kita ketahui bahwa kita masyarakat Kabupaten Agam sekarang ini boleh dikatakan masalah moralitas itu sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Kita kenal kemarin kan kita dikejutkan oleh peristiwa yang terbongkar masalah LGBT. Ini kan memalukan sekali nih. Jadi bupati atau kepala daerah harus hadir di sini, memberikan perhatian khusus. Apakah dalam membentuk, memperkuat komitmen beradat, beragama, bupati yang semacam itu yang kita inginkan. Jadi boleh jadi ketika kita memberikan suara, arahnya akan seperti ini. Yang kedua, kita menginginkan begini. Yang akan jadi kepala daerah itu bukan hanya sekedar mencukupi legalitas sebuah daerah, bahwa kepala daerah harus ada. Yang dikerjakan yang rutinitas itu saja. Masalah pemerintahan, yang katakanlah yang disebut dengan pemerintahan government. Hal itu menurut kami hal yang rutin-rutin saja. Kalau yang rutin-rutin saja yang diurus oleh bupati itu sebenarnya pekerjaan sekda sudah selesai itu. Masalah aparatur itu sampai ke wali itu selesai oleh sekda. Jadi maunya yang bagaimana bupati? Iya, sesuai dengan sumpah bupati dan perjuangan kita sendiri, bagaimana kawasan kepala daerah itu bisa menggiring kepada kesejahteraan rakyat. Sesudah dia memiliki integritas moral yang tinggi, dia harus memiliki mengarah, mengajak, membawa, memberi peluang, mencari solusi. Bagaimana daerah itu tumbuh investasi. Jadi bupati yang dibutuhkan itu bupati yang memiliki integritas tinggi. Tapi kondisi sumber daya kita kan sangat terbatas. Sumber daya alam kita untuk bisa mensejahterakan masyarakat kan terbatas. Apalagi geografinya yang cukup luas, 16 kecamatan. Itu jadi momok yang kebiasaan itu, nggak harus begitu. Saya dulu pernah ketika anggota dewan, ada seorang profesor di UMP bilang ada semacam agro city.
Kalau sekarang misalnya kan ternak di kampung-kampung kita di Agam ini, kulitnya kan cuma jadi kerupuk jange, dimakan saja kan. Sudah adakah tingkat pemikiran yang diarah dengan program, yang terarah dengan program yang industri kulit? Kan sebagian sudah ada industri kulit itu jadikan untuk tambuh tansa ke peningkatan bidang Ya seni. kalau hanya tambuh tansa berapalah pemasarannya. Tapi kalau dibikin sepatu, bikin kulit, bahan baju segala macam, itu kan go-nya luas. Artinya kalau ada mungkin kita sudah mendorong ke arah situ, tapi tidak signifikan. Perhatian ke situ tidak signifikan. Yang diurus rutinitas. Itu satu. Yang kedua, jadi dengan begitu ada semacam lompatan investasi. Lapangan kerja terbuka. Ini bukan mengurus yang ada saja, tapi mencoba menumbuhkan. Kalau masalah aset itu bisa ditumbuhkan. Bupati yang kayak gitu yang kita harapkan. Kan bupati kita selama ini kan ada menghubungkan ranah rantau. Jadi bisa peningkatan sumber daya alam dan peningkatan sumber daya manusia supaya Agam yang maju itu bisa terwujud. Ya itu mungkin boleh jadi kita lihat seperti itu. Tapi semuanya saya lihat itu nggak ada yang maksimal, nggak ada yang menjadi fokus. Apakah APBD mengarah pada terwujudnya rencana itu nggak? Oke, sebentar. Kita tanya Pak Ustadz Aril ya. Seberapa kekuatan Partai Umat ini di Kabupaten Agam? Apa sudah terisi semua kecamatan dan kekuatan kemarin itu gimana? Bahkan sebagai sekretaris ya? Ya secara kepartaian, ya. Alhamdulillah kalau Partai Umat lengkap seluruh strukturnya dari DPD, DPC-nya lengkap seluruhnya ya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian caleg kemarin itu kan kita sudah rekrut semuanya mengisi kekosongan yang selama ini yang tidak ada. Di sekarang ini alhamdulillah kalau Partai Umat sudah semuanya struktur sudah selesai, minimal 98% lah sudah selesai. Jadi sejak jaringan umat ini kuat, solid nanti kalau memang ada nanti yang calon yang ingin bersilaturahmi dengan kita dan ingin bergabung dengan umat dan mengajak umat, kita punya jaringan yang cukup kuat. Jadi posisi tawar Partai Umat cukup bisa diandalkan nanti untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan Agam ke depan. Ya, paling tidak bisa berperan lah. Karena kita punya tokoh yang bukan sebarangan tokoh yang mengisi struktur umat sekarang. Jadi kita di mana kita bisa ambil peran, soal partai parlemen kita tidak ada ikut di parlemen. Untuk sementara kita ini dulu pembicara kita terkait dengan pembangunan Agam ke depan. Kita sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.